Jadi para ahli fikih sepakat mengatakan kalau orang fasik yang punya acara, maka dibolehkan untuk tidak hadir ke acara tersebut. Namun kalau bukan orang fasik, wajib hadir selama tidak ada penghalang lain. Qala al-Azra'i min asy-Syafi'iyyah, kullu man jaza hajruhu la tajibu ijabatuhu. Jadi Imam Al-Azra'i dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan setiap orang yang boleh ditinggalkan berteman dengannya, maka boleh ditinggalkan untuk tidak menghadiri acara walimahnya. Salah satu atau salah seorang yang boleh kita tinggalkan dalam berteman, artinya jangan jadikan dia teman akrab, jaga-jaga jarak dengannya. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang fasik. Nah, siapa itu fasik? Fasik itu orang yang telah jatuh ke dalam dosa besar, belum bertaubat, dan terbiasa dengan melakukan dosa kecil. Itu fasik. Jadi semua dosa besar tidak harus hanya berzina. Jadi orang hari ini melihat seakan-akan dosa besar itu berzina, berjudi, tapi lupa bahawa makan haram itu fasik. Bekerja di tempat atau lembaga haram itu fasik. Kita tahu itu memajukan dunia riba. Lembaga itu kita tahu memajukan dunia riba. Walaupun sudah bertulis syariah, tetapi masih meminjamkan uang kepada nasabah dengan perjanjian bayar lebih dengan margin tertentu. Kita tahu, tapi kita bergelut di dalamnya. Kita bekerja memajukan dunia itu. Ini pekerja-pekerja ini itu fasik. Jadi seakan-akan orang hari ini melihat bahawa dosa itu yang model-model seperti tadi, judi, zina. Jadi hanya judi, zina, mabuk, sabe-sabe, itu fasik. Tidak salat, fasik. Orang yang salat tapi kalau terus-terusan dalam dunia riba, itu fasik. Baik rentenirnya atau pengelolanya ataupun nasabahnya, sama-sama fasik. Nah, orang-orang yang begini kalau buat acara walimah itu boleh tidak hadir. Boleh tidak hadir. Jadi kita hari ini mengecilkan kalimat fasik, padahal cukup ramai orang fasik. Kalau mau jujur, hari ini cukup ramai orang fasik yang makan haram, subhanallah. Dalam berbagai pekerjaan orang bisa makan haram. Seorang guru itu pekerjaan yang sangat mulia, tapi bisa didesain untuk makan haram. Macam-macam caranya. Kadang-kadang yang sudah sertifikasi, yang seharusnya mengajar 24 jam seminggu tapi tidak mengajar, sewa anak-anak baru lulus, suruh mengajar, kasih 500.000 yang dia dapatkan dari sertifikasi sejumlah gaji 3,5 juta. Ambil anak-anak yang baru lulus yang tak tahu mau ke mana-mana, yang terduduk-duduk di depan rumah, yang ijazah dia pegang tak tahu ke mana-mana, dia bilang mau ngajar, ganti saya saja ngajar. Suruh ngajar, dikasih 500.000. Anak-anak baru lulus S1 dikasih 500.000, kan bisa loncat-loncat dalam kegelapan. Hanya kayak grup-grup dalam pada. Yang penting ada kerja. Yang enggak ngajar, tanda-tanda tangan saja, enggak ngajar. Padahal dia yang dapat sertifikasinya, seharusnya dia yang dianggap profesional mengajar, tapi enggak ngajar. Uang 3 juta ambil, kasih ke sana 500.000. Ini uang apa ini? Kalau mau jujur, ini kan uang haram. Jadi macam cara, macam pekerjaan hari ini bisa jatuh ke dunia haram. Itu para pedagang-pedagang, penjual besi, semen, ketika kong kali kong, ini sama-sama king kong ni yang kerja ni Pak. Ketika melakukan kong kali kong sama satu perusahaan atau satu kontraktor untuk menipu bon,
ya. Jadi di mar'ab di atas bon dengan perjanjian berdua, ya. Yang punya kedai merasa membantu untuk mendapatkan langganan yang banyak, jadi dia disuruh apapun mau daripada kehilangan langganan. Yang menyuruh juga ingin mengambil lebih daripada yang dia kerjakan. Jadi semen yang seharga 100 yang dia butuhkan 100 sak, diminta tulis mencapai 150 sak untuk dilaporkan ke atas. Yang 50 sak itu apa? Itu makan semen atau makan haram? Makan haram. Mana mungkin makan semen? Tapi dianggap biasanya Anas bin Malik, ketika beliau termasuk yang berumur panjang dari kalangan sahabat, ketika melihat ada sahabat tabi'in, ya, di kalangan tabi'in yang masih hidup bersama sahabat, mulai jatuh ke dalam dunia dosa-dosa besar yang sederhana, lalu beliau menasihati, ketahuilah kalian, kami dulu di masa Rasulullah, apa yang kalian lakukan hari ini, kami menganggapnya dosa besar di masa lalu. Kami takut dosa seakan-akan gunung jatuh ke atas kami. Begitu takutnya kami kepada dosa. Kalian hari ini menganggap dosa bagaikan lalat lewat di depan mata. Maka rata-rata orang fasik hari ini. Jadi bukan hanya yang tidak solat, yang solat berjamaah pun bisa fasik. Membuat-buat program tertentu yang tidak ada, cuma cok-cok foto saja, cok-cok dokumentasi, ya, berdiri-berdiri di jalan 2 kali, ambil komunikasi, laporkan seakan-akan ada selalu. Itu dapat uang, keluar uang. Ini uang apa ini? Uang haram. Nyopeng haram. Dalam segala hal orang bisa jatuh dalam fasik. Makanya kalau kita seandainya hari ini ngaku jujur, enggak ada orang yang bisa kita datangi walimahnya dengan sempurna, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul takutnya kepada Allah, tidak berani menyentuh dunia haram. Jadi beginilah para ulama mensyaratkan boleh tidak hadir ke walimah orang yang fasik. Orangnya fasik, pemilik hajatnya fasik. Jadi kalau datang undangan ternyata orangnya enggak pernah solat, apakah wajib hadir? Jawabannya tidak. Tidak wajib hadir. Bolehkah hadir? Boleh, namun tidak wajib. Kalau enggak datang tidak berdosa. Karena pada dasarnya hukum asal enggak datang ke walimah orang dosa. Kalau enggak ada uzur ternyata karena fasiknya orang yang punya acara menyebabkan gugurnya dosa, tidak berdosa. Nah, hati-hati dengan urusan dosa ini. Betul-betul orang hari ini subhanallah, Nabi mengatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada umatku, mereka mencari rezeki dan tidak peduli amil halal amil haram. Akan datang zaman itu, kata Rasulullah, orang cari rezeki tidak peduli rezeki itu halal atau haram, yang penting saya ada uang. Dari proses memilih kerja pertama saja sudah tidak peduli. Demi lulus di satu instansi, sogok, dijual sawah, jual sapi, menyogok demi mendapatkan pekerjaan itu. Enggak peduli disyaratkan 80 juta kah. Apa kata Rasulullah? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Dalam hadis yang lain ditambah war-raishi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok, dan yang raish, yang menghubungkan antara penyogok dengan yang disogok, yang tukang perempat urang. Dia yang menghubungkan, dia kenalkan, tenang aja, saya kenal sama bapak itu, paling kasih 40 juta udah, nama kita udah naik itu. Sedangkan yang enggak nyogok, ranking 1 dalam tes, hilang namanya. Kenapa? Ternyata tes terakhir minta uang. Jadi orang bangga, saya sudah jadi ini, anak saya sudah jadi ini, padahal hasil sogok. Itu tempel foto lagi di ruang tamu dengan pakaian seragam. Maunya akan tulis di bawah foto, ini hasil sogok, nyo anak long hasil sogok. Tulis kalau mau jujur. Nah, begitulah orang hari ini subhanallah, tidak peduli lagi, tidak takut, padahal kematian datang
menyelimuti kita, sebentar-bentar mati, sebentar-bentar mati. Tapi orang tidak takut lagi makan haram. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah, ini salah satu penyebab boleh tidak hadir ke walimah orang fasik, karena orang fasik tidak layak untuk dihormati. Menjadi imam saja makruh dalam 3 mazhab, ya, haram dalam 1 mazhab. Orang fasik, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, makruh bermakmum kepada orang fasik. Walaupun dia al-hafiz, walaupun mengatakan hafal Quran, tapi di luar itu kita tahu kerjanya apa. Gaduh dengan game judi online bak kedai kopi, pak. Hurau malam enggak pulang-pulang. Subuh berdiri imam. Termasuk mazhab Syafi'i mengatakan makruh bermakmum dengannya. Itu sudah cari supir mabuk. Kalau Imam Hambali langsung mengatakan haram, tidak sah solat. Sampai segitu dijaga dalam agama. Kita hari ini kadang-kadang enggak peduli. Yang penting suara sudah bagus, hafalan banyak, jadi imam. But oleh kiban-kiban di belakang. Mungkin dia termasuk salah satu pelaku makan haram juga. Makanya selektif dalam memilih imam diajarkan dalam semua kitab. Dan itu berdasarkan dalil-dalil dari Nabi SAW. Jadi orang fasik itu tidak layak dihormati, sehingga acaranya enggak datang pun enggak apa-apa. Tidak mengapa. Baik. Berikutnya, yang keempat, dari sisi orang yang mengundang perkara yang menyebabkan boleh tidak hadir, iaitu alla yakuna ghaliba malid da'i min haram. Boleh tidak hadir ke acara orang yang kita tahu dia buat acara, sebahagian besar uang yang dia buat acara itu dari uang haram. Kalau tadi orangnya, yang pembuat acara, yang porumah fasik, nyanjir hanaja. Ini yang kedua, selain fasik, yang dilihat adalah uang untuk buat acara, sebahagian besar atau 75% itu dari uang haram. Nah, model-model walimah begini, kalau kita tahu bukan bersu'zan dan bukan tebak-tebak, kalau kita tahu kerjanya memang mendapatkan hasil yang haram, maka tidak wajib hadir. Bahkan lebih bagus tidak hadir. Al-fuqaha muttafiquna ala annahu la tajibu ijabatu ad-da'wah man kana ghalibu malihi min haram ma lam yukhbir annahu halal. Ya, jadi sepakat para fuqaha mengatakan boleh tidak hadir ke walimah orang yang sebahagian besar uang digunakan untuk walimah itu uang yang haram, selama tidak ada kabar bahwa itu uang halal. Jadi yang pandangan awam, pandangan orang tahunya, dia kerjanya kerja di tempat haram. Ya, misal ya seperti biasanya mungkin dia germo, ya, germo atau germo yang mengurus-ngurus pelacur, tokenya para pelacur, atau rentenir buat acara, atau toke sabu-sabu misal buat acara, ya. Atau siapa sajalah pekerja kantor yang kita tahu kantornya bergerak di bidang yang haram, ya, walaupun kantornya kantor nampaknya dengan nama-nama yang baik, tapi bergerak di bidang haram, ya. Ini kalau kita tahu secara umum itu kerjanya dan dia tidak ada penghasilan lain, maka tidak wajib menghadiri acara seperti itu. Wa nassas Syafi'iyah wal Hanabilah ala annahu tukrah ijabatahu. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, makruh mendatangi acara yang kita tahu itu nanti uangnya itu pasti dibuat makan, itu catering itu dibayar dengan uang haram, itu makruh. Artinya lebih bagus tidak datang. Jadi kalau disebut makruh itu walaupun tidak berdosa, tapi pilihannya yang lebih bagus adalah tidak melakukannya, itu tidak datang, ya. Nah, bagaimana dengan harta yang bercampur? Artinya setengah-setengah. Pagi guru, malam toke sabu-sabu.
Jadi dari wang PNS pun masuk secara halal karena dia ngajar, tapi ada kerja sampingan. Kerja sampingannya kerja haram. Nah, yang begini-begini, Zahaba Syafi'iyah wal Hanabilah fil Mu'taman ila annahu tukrah ijabatuhu mimma halil haram. Tetap menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali tetap makruh mendatangi kalau kita tahu hartanya bercampur. Walaupun tidak sebesar yang tadi harta haramnya, tapi kita tahu bercampur, tetap makruh mendatanginya berdasarkan hadis yaitu man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghindar dari syubhat maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Jadi kan Rasulullah ketika mengatakan al-halalu bayyin, yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyin, yang haram sudah jelas, wa bainahuma, di antara halal dan haram ini, di antara keduanya itu ada yang disebut syubhat, bercampur antara halal dan haram, itu syubhat. Kalau sudah bersyubhat, tidak jelas nih, kita kan menebak-nebak ni buat acara dari wang mana ni, dari wang yang kerja malam sebagai toke sabu-sabu atau dari wang yang kerja jadi guru, kan kita nggak bisa tanya ke dia. Ada yang berani tanya, misal nyo ni buka acaranya dari Pengpan yo, nggak ada yang berani tanya apa, nanti dijawab urusan kah, pasti begitu jawabannya. Makanya kalau sudah seandainya ragu-ragu, berarti orang ini jatuh ke dalam pilihan syubhat. Ini dia nanti datang, dia makan yang halalnya atau yang makan haramnya. Karena kuah nggak bisa dipisahkan, kuah halal, kuah haram, manuk halal, manuk haram, kan nggak bisa. Kita datang kan nggak dipisah-pisahin tuh. Maka kata Rasulullah, idra'us syubhat fadra'us syubhat. Kalau sudah jatuh campur-campur antara halal haram, maka lebih baik tinggalkanlah yang syubhat. Tinggalkan, jangan jatuh ke dalamnya. Kenapa? Wa may yarta' haula al-hima yushaku ay yarta' fihi. Kata Rasulullah, siapa yang bermain-main di samping sumur, kemungkinan untuk jatuh ke dalam sumur. Maksudnya, siapa yang bermain-main di sisi-sisi antara halal haram, kemungkinan besar akan jatuh ke dalam yang haram. Jadi disuruh tinggalkan. Makanya kalau sudah orang buat acaranya hartanya enggak jelas, itu lebih bagus masa datang. Itu nasihat Nabi. Makanya mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan tetap makruh menyukai menjampu-jampu. Nah, kemudian menurut mazhab Hanafi, wa yara al-Hanafiyah anna al-mad'u yajibu da'wata man kana ghalibu malihi halal ma lam yatabayyan 'indahu annahu haram. Menurut mazhab Hanafi, kalau seandainya belum jelas bahawa harta itu benar-benar haram, silahkan datang. Artinya bukan wajib datang, silahkan untuk datang. Kalau belum jelas yang haramnya, artinya lebih kuat, silahkan datang. Kalau dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Maliki, wa qala al-Malikiyah idza kana fi at-ta'am syubhah la yajuzu al-hudur wala al-akl. Mazhab Maliki dengan tegas langsung mengatakan enggak ada makruh-makruh itu. Kalau sudah di dalam makanan walimah itu atau undangan apapun ada syubhat, enggak jelas halal haramnya, maka apa kata Imam Malik? La yajuzul hudur, jangan hadir. Jangan hadir. Walal akal, hadir jangan, makan jangan. Jadi mazhab Malik langsung hantam haram. Haram hadir, haram makan. Mazhab Syafi'i, Hanbali tadi mengatakan makruh, lebih bagus dengan datang. Mazhab Hanafi, selama belum jelas haramnya, silahkan datang. Mazhab Malik, jangan datang dan jangan makan. Jadi kalau kita mau ambil garis, lebih banyak yang mengatakan jangan hadir ke tempat orang yang buat acara yang bercampur-campur antara halal dan haram. Kalau datang bagaimana? Ya, berarti kita bisa mengambil salah satu ijtihad tadi. Datang masih boleh, karena kita pun nggak bisa memisahkan harta halal dan haram. Ya. Namun lebih bagus pilihannya jangan dekat-dekat ke tempat yang kita tidak tahu daging kita akan terisi dengan yang haram atau tidak. Jemaah melakukan Allah, orang-orang dulu itu paling takut makan haram. Dalam imam-imam mazhab, mereka berhasil menuntut ilmu sampai jadi ulama-ulama besar.
Itu tidak ada lain yang menyebabkan Allah buat mereka bisa begitu, cuma karena mereka menjauhkan diri dari harta haram. Jadi enggak pernah dididik anak dengan harta haram. Ibunya Imam Syafi'i, dalam sejarah manaqib Imam Syafi'i, ketika beliau menuju ke pasar, Imam Syafi'i sekitaran umur beliau, Imam Syafi'i itu sudah meninggal ayahnya sekitar umur 2 tahun, Pak. Beliau yatim itu, Imam Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris Syafi'i. Lalu ketika tidak, saya lupa umurnya berapa, masih balita lah, Pak, ya, 2 tahun ke atas sedikit kalau saya tidak salah, itu ditinggalkan oleh ibunya sebentar. Ibunya pergi ke pasar beli sesuatu. Begitu balik, ternyata Imam Syafi'i kecil itu sudah di tangan tetangga, sedang diberi susu oleh tetangga. Kebetulan tetangga juga punya anak, jadi diberi susu. Dan di dunia Arab memberi susu ke orang lain itu biasa. Namun tetap hukum radha'ah tetap berlaku, hukum anak susuan. Langsung diambil oleh ibu Imam Syafi'i, lalu kemudian dimasukkan ke rumahnya, dicongkel tenggorokan Imam Syafi'i untuk memuntahkan susu tadi. Kenapa begitu? Ternyata dalam keterangan disebutkan bukan beliau ingin menuduh tetangganya makan haram, tapi beliau takut kalau tetangganya ada terjerumus dari makan haram dan jatuh ke anaknya sampai dikeluarkan kembali susunya. Ibunya tidak ingin ada makanan lain yang masuk ke dalam diri anaknya. Makanya ketika ibunya memesankan kepada Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu ke Baghdad, karena waktu itu mercusuar ilmu Baghdad, Imam Syafi'i disuruh oleh ibunya, ini tinggal di Mekah nih, karena beliau lahir di Palestin, lalu dibawa oleh ibunya sepeninggal ayahnya ke Makkah, karena ibunya orang Makkah, keturunan orang-orang di Makkah. Lalu Imam Syafi'i ingin menuntut ilmu ke Baghdad, tapi beliau ragu karena ibunya tinggal sendiri. Lalu ibunya mengatakan bahawa berangkatlah nak, pergilah engkau, tuntutlah ilmu. Imam Syafi'i bertanya, bagaimana denganmu wahai ibu? Siapa yang peliharamu? Jangan fikirkan aku, pergilah, tuntutlah ilmu. Dan dipesan, jangan pulang wahai Muhammad, jangan pulang sampai ku dengar engkau telah jadi orang alim. Itu pesan Ibu Syafi'i, enggak dikasih pulang, Wak. Sampai ku dengarkan engkau jadi orang alim, baru boleh pulang. Imam Syafi'i sampai mengatakan, jadi siapa yang merawatmu wahai ibu? Jangan fikirkan itu. Kalau kita tidak berjumpa lagi di dunia ini, nak, kita berjumpa di surga Allah SWT. Begitu pesan seorang ibu. Hari ini ibu masukkan anak ke pesantren, tip-tip uro kerja pesantren, Pak. Kirim siomay, kirim bakso, kirim pizza, kirim molen, alih pupu. Setiap hari itu nangis-nangis, malam teringat mana, hanya baru sioro kirim pesantren. Imam Syafi'i berangkat ke Baghdad, tidak berani pulang, taatnya kepada ibunya, enggak berani pulang, dia takut melanggar perintah ibunya. Sampai ibunya ketika mengikut pengajian di sudut dinding Masjidil Haram, ada pengajian-pengajian dulu, dan ternyata datang hari itu seorang ulama besar dari Baghdad memberi pengajian. Disitulah ulama itu mengatakan, kami di Baghdad telah muncul satu cahaya baru, anak muda, begitu pintarnya, begitu pintarnya. Dia puji-puji, lalu dia sebutkan namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu terdengar nama itu, langsung menangis si ibu di antara jemaah pengajian. Semua jemaah melihat ke arahnya, lalu mereka heran, kenapa ibu ini menangis, padahal cuma disebut nama biasa, bukan pun cerita sedih. Akhirnya dipanggil oleh Syekh ini, ibu ini dipanggil, lalu ditanya, kenapa engkau menangis? Kata ibu ini, nama yang engkau sebutkan barusan adalah nama anakku, dan hari ini telah kudengarkan pengakuan darimu wahai Syekh bahwa anakku telah menjadi alim. Kalau engkau pulang, beritahukan ke dia, suruhlah dia pulang, telah kuizinkan dia pulang. Di situ Imam Syafi'i baru pulang menemui ibunya. Bagaimana hebatnya orang tua jaga dari harta yang haram, tidak tersentuh sedikit pun, Pak.
Makanya hari ini kita masukkan anak pesantren lalu mengatakan nak jadi ulama ya, nak jadi hafiz ya, nak jadi begini, nak jadi begitu, entah apa-apa suruh jadi. Sen nampak malim pak dengan hijab krom pergi, begitu aliyah lebih palis dia daripada yang lain. Kenapa begitu? Di dalam tubuhnya harta dari ayahnya yang makan haram. Di dalam tubuhnya hartanya itu bercampur-campur dengan yang halal dan haram, diberikan untuk SPP anak, diberikan untuk makan anak di pesantren. Bagaimana mau jadi orang alim? Makanya berpengaruh sekali makanan haram terhadap keputusan untuk datang atau tidak ke walimah orang. Makanya kenapa sampai ke situ dijelaskan oleh para ulama, karena begitu kita datang ke walimah toke sabu-sabu itu, kita otomatis makan haram yang dia sediakan. Maka lebih bagus tidak datang, tapi enggak usah kasih tahu. Jangan bapak telefon WA hanalunja apa? Karena saya tahu itu kamu makanannya makanan haram. Itu bisa disuruh kejar mamak kita sama dia, Pak. Kalau kita kasih tahu begitu. Jadi ya udah enggak usah datang saja. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Kenapa dibuat sampai begini? Sehingga diputuskan oleh para ulama begini, karena begitu kuatnya perhatian para ulama dulu untuk jangan tersentuh selama hidup makan haram. InsyaAllah anak akan saleh, alim, selama kita tidak menyentuh yang haram.